don't talk anymore. We don't talk anymore. Yeah. I've been feeling so down. Yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafika Widyastuti. Di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana penggunaan aplikasi SPSS dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut penjelasan yang akan saya terangkan beserta tutorialnya. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini biasanya digunakan untuk analisis regresi linier berganda, di mana hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Maka data yang digunakan pada analisis ini biasanya berskala rasio atau interval. Berikutnya uji reliabilitas sendiri adalah uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan. Apakah alat ukur tersebut konsisten atau berubah dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau uji validitas sendiri itu ketetapan instrumen dalam penggunaan alat ukur. Oke, yang pertama di sini bisa pastikan di laptop atau PC kalian itu terdapat aplikasi statistiknya SPSS. Kemudian data yang akan kalian uji atau analisis dalam bentuk Excel. Kalau semua sudah siap, kemudian data yang ada di Excel ini kita copy untuk kita salin ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, untuk bagian indikatornya ini kita ubah dulu, karena kalau dalam SPSS itu untuk kepala indikatornya itu harus dalam bentuk vertikal, sedangkan di Excel ini kepala indikator itu bentuknya horizontal. Jadi kita ubah dulu menjadi bentuk vertikal, kita blok semua. Dan kita copy, kita buka sheet baru, bisa klik paste spesial, kemudian kita checklist yang transpose. Oke. Nah, setelah indikatornya berubah menjadi vertikal, baru bisa kita copy untuk kita salin ke SPSS-nya. Kita salin di bagian variabel Q. Oke, di sini muncul PF1, tipenya number, weight-nya 8. Nah, setelah itu bagian measure-nya ini kita ubah menjadi scale. Kita ubah semua, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau udah semua, kemudian kita copy butir-butir kenyataan, kemudian kita salin lagi ke bagian SPSS. Ini kita copy semua. Dan kita salin SPSS bagian data view. Setelah semua data yang di Excel tersalin semua ke SPSS, baru di sini kita bisa mencoba untuk uji reliabilitas dan validitas. Di sini kita klik yang analisis, analyze, kemudian pilih scale, lalu reliability analysis.
Oke. Di sini kita akan yang pertama kita uji itu ada penerapan e-filing, yaitu ada indikator PF1 sampai PF23. Itu dari PF1 sampai 23 ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke kolom item, lalu pencet statistik, cari di bagian descriptive for, kita checklist bagian scale if item delete, kemudian continue, lalu oke. Di sini muncul hasil data yang kita uji, bisa kita lihat di sini totalnya N-nya ada 30 orang, 30 data yang kita ambil. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa penentuan definisi itu mulai dari N-nya itu banyaknya 30 dikurang 2, jadi nilai there of freedom-nya itu 28, dari 30 dikurang 2. Jadi nilai R tabel untuk there of freedom itu 28 dengan alpha 5% itu sebesar 0,361. Maka kita lihat di sini dari data corrected item total correction ini, bagian yang PF3 ini PF3 itu kurang dari 0,361, yang dimana nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel. Kemudian ada PF11 itu juga sama, R hitung lebih kecil daripada R tabel. Lalu ada di bagian PF21 R hitung lebih kecil daripada R tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan butir pernyataan dari PF3, PF11 dan PF21 itu pernyataan tersebut tidak valid, sedangkan dari pertanyaan PF selain PF3, PF11 dan PF21 itu karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut dianggap valid. Maka kita lihat di sini hasil uji reliabilitas penerapan e-filing sendiri dengan nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,926, itu lebih besar daripada 0,6. Maka kuesioner penerapan e-filing dianggap reliable. Selanjutnya kita akan coba lagi dengan hasil uji validitas dan reliabilitas pada tingkat pemahaman pajak. Caranya sama, masih pakai data yang tadi, klik analysis, scale, reliability analysis. Nah, bedanya dengan yang tadi itu yang kita pindahin pada tingkat pemahaman pajak itu berarti TPP. Dari TPP 1 sampai TPP 10 yang kita pindahkan. Yang ini bisa kita pindahkan lagi. Yang ini kita pindahin dulu biar bisa kita ganti dengan TPP 1 sampai dengan 10. Oke, di sini cari nih dari TPP 1 sampai dengan TPP 10 ini kita blok seperti video yang awal. Kemudian kita pindahkan ke kolom item, kemudian statistik. Di sini tetap pakai scale if item delete, content, kemudian oke. Nah, akan dapat hasil seperti ini.
Sama dengan tadi, hitungan dare of freedom-nya itu yaitu dari n atau banyaknya data dikurang 2, yaitu data yang dipakai ada 30 data dikurang 2 menjadi 28, dengan alfanya 50% dan dare of freedom-nya 28, maka RTP-nya sendiri itu ada 0,361 seperti yang PF tadi. Lalu untuk butir pernyataan TPP bisa kita lihat di sini. TPP 3 ini nilai R hitungnya lebih kecil dari T tabel. T hitung di sini cuma 0,200, sedangkan T tabelnya sendiri tadi 0,361. Maka untuk TPP 3 dinyatakan tidak valid. Sedangkan TPP 1, TPP 2 dan TPP selain TPP 3 itu dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk hasil uji reliabilitasnya di sini, nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,807, itu lebih besar dari 0,6, maka kuesioner tingkat pemahaman perpajakan dianggap reliable. Sekian video yang dapat saya buat tentang pemahaman penggunaan SPSS dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video yang saya buat ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know.